Assalamualaikum, balik lagi di sini. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sudut, yaitu jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Ini daerah sudut lancip. Besar sudut lancip itu antara 0 dan 90 derajat. Jadi sudut lancip itu lebih besar dari 0 derajat dan dia kurang dari 90 derajat. Jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat dan ini adalah lambang dari sudut siku-siku. Jenis sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Besar sudut tumpul itu antara 90 dan 180 derajat. Berarti sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini adalah daerah sudut tumpul. Berikutnya sudut lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat dan titik sudut pada sudut lurus ada di tengah. Lanjut adalah sudut refleks. Besar sudut refleks ini antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi sudut refleks itu lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Pada sudut lancip, sudut refleksnya adalah di sini. Ini sudut siku-siku, ini merupakan sudut refleksnya, dan sudut tumpul, ini sudut refleksnya. Sudut berikutnya adalah sudut satu putaran. Sudut satu putaran adalah 360 derajat. Satu putaran itu ini. Jadi sudut lancip ditambah sudut refleksnya adalah 360. Sama sudut siku-siku ditambah sudut refleksnya adalah 360 derajat. Sudut tumpul ditambah sudut refleksnya adalah 360 derajat. Kalau sudut lurus, bagian atas adalah 180, sudut lurus bagian bawah juga sama 180. Jumlahnya tetap 360, tapi karena sudut lurus besarnya sama dengan 180, jadi sudut lurus tidak memiliki sudut refleks. Lanjut, berikutnya adalah hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama adalah saling berpelurus. Lihat, ini ada kata berpelurus, berarti dia menggunakan sudut lurus. Kita ingat tadi besar sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ini sama dengan 180 derajat. Kita misalkan besar sudut A ini adalah 80 derajat. Berapakah besar sudut B? Waduh, derajatnya jelek. Hapus. Jika sudut A besarnya 80 derajat, berapakah besar sudut B? Lihat, A tambah B 180, 80 tambah berapa agar dia menjadi 180 derajat. Jadi besar sudut B adalah 100 derajat. Kenapa 100 derajat? Karena 80 tambah 100 sama dengan 180 derajat. Hubungan berikutnya adalah berkomplement atau saling berpenyiku. Berarti dia menggunakan sudut siku-siku. A ditambah B sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kita misalkan lagi, jika misalkan sudut A itu besarnya adalah 75 derajat, berapakah besar sudut B? 75 tambah berapa agar dia menjadi 90 derajat? Jadi besar sudut B adalah 15 derajat. Kenapa 15 derajat? Karena 75 tambah 15 sama dengan 90 derajat, atau 90 dikurang 75 itu sama dengan 15 derajat. Hubungan antara sudut berikutnya adalah saling bertolak belakang. Perhatikan gambar. Sudut yang saling bertolak belakang itu adalah sudut PQR dengan sudut SQT. Kenapa? Karena kaki sudut mereka membentuk sudut lurus. Kaki sudut RQ membentuk sudut lurus dengan kaki sudut QT. Kaki sudut PQ membentuk sudut lurus dengan kaki sudut QS. Jadi PQR itu bertolak belakang dengan SQT. Ada satu lagi pasangan yang saling bertolak belakang, yaitu sudut RQS dan sudut PQT. Besar sudut yang saling bertolak belakang ini sama. Jadi jika misalkan sudut A atau sudut PQR ini adalah 50 derajat,
maka besar sudut SQT itu adalah sama 50 derajat karena PQR dengan SQT itu saling bertolak belakang. Kalau sudut RQS berapa? Perhatikan lagi, PQS ini adalah sudut lurus, berarti kita menggunakan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi 50 tambah berapa agar dia menjadi 180? Jadi sudut RQS adalah 130 derajat. Karena 50 tambah 130 adalah sudut lurus 180 derajat. Kalau sudut PQT itu sama dengan ini, sama dengan 130 derajat karena sudut PQT dan sudut RQS itu saling bertolak belakang. Lanjut ya. Lanjut contoh soal. Ini ada sudut siku-siku yang terdiri dari 27 derajat dan X. Jadi X ditambah 27 sama dengan 90 karena mereka saling berpenyiku. Ini adalah sudut siku-siku. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 27. Jadi X sama dengan 90 dikurang 27. 90 dikurang 27 adalah 53 derajat. Jadi besar sudut X adalah 53 derajat. Contoh yang kedua, sudut yang berpelurus, sudut lurus yang terdiri dari sudut Y dan sudut 3Y. Karena ini sudut lurus, jadi besarnya 180. Y ditambah 3Y sama dengan 180 derajat. Y tambah 3Y itu adalah 4Y. 4Y sama dengan 180. Kedua ruas kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1, jadi tinggal Y sama dengan 180 bagi 4. Jadi besar sudut Y adalah 45 derajat. Besar sudut Y 45 derajat, besar sudut 3Y adalah 3 dikali 45, yaitu 135 derajat. Jadi besar sudut 3Y adalah 135 derajat. Contoh yang ketiga. Sudut siku-siku berarti jumlah ketiga sudut ini adalah 90 derajat. Ada sudut Z, 2Z, dan 60 derajat. Berarti Z ditambah 2Z ditambah 60 sama dengan sudut siku-siku 90 derajat. Z ditambah 2Z adalah 3Z. 3Z tambah 60 sama dengan 90 derajat. Kedua ruas kita kurang dengan 60 derajat, jadi 3Z sama dengan 90 kurang 60. 3Z sama dengan 30. 3 dikali berapa supaya 30? Berarti nilai Z adalah 30 dibagi 3, 10 derajat. Z sama dengan 10 derajat. 2Z sama dengan 2 dikali 10 derajat, yaitu 20 derajat. Ya, lanjut ke latihan. Soal yang pertama, perhatikan gambar, hitunglah nilai A, B, dan C. Saya kasih petunjuk ya. Pertama, kalian cari nilai A menggunakan bertolak belakang. Kemudian kalian cari nilai B, sudut berpelurus. Kemudian didapat nilai C menggunakan sudut yang saling berpenyiku. Bisa ya? Soal yang kedua, perhatikan gambar, lengkapilah sudut-sudut yang belum diketahui pada gambar. Ini kalian menyelesaikan hanya dengan menggunakan sudut yang saling berpenyiku dan sudut yang saling berpelurus. Bisa ya? Cukup untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.